Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Musyarofah. Di sini saya akan sharing tentang apa itu pada suka. Jadi beberapa tanya, mengapa Mbak ikut pada suka? Apa itu pada suka? Mengapa pakainya hitam-hitam seperti itu? Ya, dulu awal saya mengenal pada suka itu karena ada pengajian di masjid depan rumah orang tua saya. Nah, kemudian saat pengajian saya tertarik dengan doa atau kumpulan doa dalam Quran yang dirangkum dalam suatu kitab yang disusun oleh pimpinan pada suka, yaitu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASGMA. Kemudian saya mengamalkannya, tapi belum begitu yakin atau belum tertarik. Kemudian dengan saya membaca atau mendengarkan sharing dari orang, itu fadilahnya sangat banyak. Kemudian baru saya baca perlahan-perlahan gitu ya. Karena kalau awal-awal itu bacanya banyak banget gitu ya, tapi kalau lama-kelamaan ternyata lebih cepat gitu. Nah, terus fadilahnya banyak sekali bagi saya, alhamdulillah. Jadi saat itu saya masih S2 di situ saya ya sakit gitu ya, dinyatakan untuk bagaimana ya shocknya, dinyatakan bahwa ada kelainan katup jantung, dan disitu saya merasa drop banget dan merasa hidup ini tuh untuk apa saya sakit, apa-apa capek, apa-apa lemes gitu ya. Setelah mengamalkan itu dan meniru gaya Rasulullah, jadi mandi sebelum matahari terbit dan lain sebagainya, dan mengamalkan itu, alhamdulillah saya lebih nyaman, lebih enak, lebih sehat. Kemudian untuk lulusan S2 pun alhamdulillah dapat kemudahan. Setelah itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Jadi saya tuh dulu kan masih tenaga pengajar, kemudian setelah lulus jadi dosen. Setelah jadi dosen saya mengurus NIDN, kemudian saya ngurus jabatan fungsional. Itu saya menjadi pelopor karena untuk yang sebelumnya itu adalah senior yang cukup jauh dengan saya. Kemudian untuk seangkatan saya ngurus lebih dulu. Dan kalau diajak itu ya butuh contoh ya, jadi kita bisa menjadi contoh bagi mereka, jadi pembaharu gitu. Alhamdulillah dapat tuh untuk asisten ahli. Kemudian baru 3 bulan atau 2 bulan ya, sepertinya 2 bulan deh, itu saya mendapatkan undangan untuk mengikuti serdos. Jadi saya 2 bulan itu langsung dapat serdos, alhamdulillah. Jadi lulus serdos. Kemudian setelah itu saya juga bisa umroh. Jadi awal-awal tuh siapa sih yang nggak pengen ya, jadi saat mau baca munajat tuh ya memandang Ka'bah gitu ya, kapan saya kesini ya Allah, mohon undang gitu. Alhamdulillah. Jadi saya sempat kena tipu yang fast travel itu, karena sangat pengennya umroh ya, tapi dengan biaya nggak tinggi gitu. Nah, qadarullah saat itu tuh saya udah dapat jadwal, cuman paspor saya tuh kurang satu suku kata. Jadinya saya diberi opsi apakah akan reschedule atau ingin uangnya balik. Nah, siapa sih yang pengen umroh tapi kok pengen uangnya balik? Kan tentu tidak. Jadi saya pengen reschedule. Nah, selisih berapa hari kemudian langsung muncullah bahwa first travel itu ada pembohongan. Jadi ya sudah, uang saya ya pasrah saja gitu ya. Kemudian pasrah dan insya Allah kan dapat gantinya, alhamdulillah. Jadi dari serdos itu gantinya, dan setelah serdos saya juga alhamdulillah dapat umroh dengan namanya pondok
Sunan Kalijaga di Kabupaten Kendal. Di situ saya juga namanya umroh sendirian gitu ya. Kadang orang tua takut, tapi kalau saya insya Allah kita tuh nggak pernah sendiri, kita tuh selalu dengan Allah, malaikat Allah itu selalu menemani kita. Dan alhamdulillah, jadi saat saya berangkat di bandara itu ketemulah dengan teman yang seumuran. Jadi itu mayoritas kalau pas manasik umroh itu tuh mayoritas berusia gitu ya. Jadi pas di bandara, pas mau pemberangkatan itu seusia gitu. Jadi alhamdulillah ada temen dan qadarullah juga sekamar. Jadi ada temennya gitulah ya untuk perjalanan umroh itu. Ya alhamdulillah banget gitu. Kemudian 2019 saya bisa apa namanya, ngurus jabatan fungsional lagi. Kemudian 2022 saya ngurus jabatan fungsional lagi, dan alhamdulillah untuk penelitian itu juga dapat hibah. Alhamdulillah, jadi banyak kemudahan dengan mengamalkan munajat ini, karena munajat ini doa terbaik sedunia, wirid dan doa dalam Al-Quran. Doa terbaik sedunia, karena doa ini itu merupakan doa para nabi yang ada dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau kita nggak sempat untuk baca Al-Quran seutuhnya, paling tidak minimal baca ini